Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 IPS kelas 2B akan mempresentasikan mengenai pendidikan IPS di negara Turki yang beranggotakan Acep Ian dengan NIM 2003468, Rizky Fauji Amelia dengan NIM 2008259, Sofi Nurul Hikmah dengan NIM 2001446, dan Yulianti dengan NIM 2008866. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu latar belakang pelajaran IPS di Turki, tentang yang kedua, bagaimana kurikulum pendidikan di Turki, lalu apa saja cakupan atau konten pelajaran IPS di Turki, dan yang terakhir, bagaimana proses pembelajaran dan pelaksanaan pelajaran IPS di negara Turki. Baik teman-teman sekalian, di sini saya Sofi Nurul Hikmah berkesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai poin pembahasan yang pertama, yaitu sejarah IPS di Turki. Dapat kita lihat bersama-sama, di sini saya sudah membuat poin-poinnya, dan juga di mana poin-poin ini sudah tersusun yang nantinya akan menjadi pembahasan yang utuh. Maka dari itu, teman-teman saya harapkan untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik. Langsung saja kepada poin yang pertama adalah Turki sebagai kerajaan Islam. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada awalnya Turki merupakan negara kerajaan Islam yang sering disebut dengan Turki Utsmani. Lalu, poin yang kedua, Turki sebagai negara republik. Saat ini kita mengetahui bahwa Turki sudah menjadi negara republik konstitusional yang demokratis dan juga sekuler, sudah tidak menganut paham kerajaan Islam. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai pusat pendidikan. Mengapa saya menjelaskan pusat pendidikan? Karena ini berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas, di mana pada saat zaman Turki menjadi kerajaan Islam, Turki pun sudah menjadi pusat pendidikan. Dapat kita lihat bahwa banyak ulama-ulama atau khalifah-khalifah atau orang-orang yang Kristen pun mempelajari pelajaran itu dari negara Turki. Dan Turki itu bisa disebut dengan sebagai pusatnya pendidikan pada zaman khalifah dulu. Tetapi bukan hanya pada saat kerajaan Islam saja, bahkan sekarang pun Turki sebagai negara republik sudah memang menjadi bahkan tetap memberdayakan atau memfokuskan negaranya kepada pendidikan. Lalu poin yang keempat, Mustafa Kemal Atatürk. Siapa sih Mustafa Kemal Atatürk ini? Baik, Mustafa Kemal Atatürk ini merupakan presiden pertama Turki pada saat menjadi negara Republik Turki yang pada tahun 1924. Lalu, poin yang selanjutnya mengenai John Dewey. Siapa itu John Dewey? John Dewey merupakan filsuf yang berasal dari Amerika yang salah satu pemikirannya itu telah memberikan pengaruh besar kepada negara Turki di bidang pendidikan. Hal itu terjadi ketika awal Mustafa Kemal Atatürk memimpin negaranya menjadi negara republik yang memfokuskan atau pendidikannya itu lebih terpusat untuk menghasilkan masyarakatnya agar terampil dan kreatif dalam mengikuti arah perkembangan zaman yang lebih informatif dan menjauhkan nilai-nilai keislamannya. Mengapa dikatakan bahwa John Dewey itu memiliki pengaruh yang besar mengenai pendidikan untuk negara Turki? Karena ada satu pemikirannya yang berkaitan dengan social studies pada saat itu, bahwa sebetulnya social studies atau ilmu pengetahuan sosial itu memang sudah ada di negara Turki, namun tidak ada penamaan secara resmi untuk sekolah-sekolah khusus, hanya saja untuk dijelaskan secara umum atau pembahasannya itu dijelaskan kepada murid-murid, tapi secara umum yang belum memiliki bahasan khusus mengenai ilmu sosial itu sendiri. Apa sih pemikiran John Dewey yang berkaitan dengan social studies atau ilmu sosial? Baik, bahwa John Dewey mengatakan bahwa pendidikan dalam proses belajarnya harus terikat dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ada faktor lingkungan dan juga interaksi. Hal tersebut merupakan salah satu aspek yang menjadi pokok bahasan dalam ilmu sosial. Maka dari itu, mengapa John Dewey itu pemikirannya memberikan pengaruh besar kepada negara Turki? Karena
Karena dengan begitu, Mustafa Kemal sebagai presiden pertama itu jadi memiliki ide atau memiliki pemikiran yang bahwa ternyata ilmu sosial itu penting untuk diadakan di negaranya untuk menjaga masyarakatnya agar mencintai negaranya, mengetahui tentang kecintaannya kepada negara dan juga pengabdian warga negaranya itu kepada negara Turki. Selanjutnya mengenai kurikulum pendidikan, bahwa ternyata sejak awal Turki menjadi negara republik telah terjadi 12 kali perubahan kurikulum pendidikan. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran Social Studies atau ilmu pengetahuan sosial IPS mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Penerapan ini diharapkan bahwa dapat membuat warga Turki menjadi percaya bahwa Republik Turki adalah negara yang demokratis yang dilandasi oleh nilai hak asasi manusia atau HAM. Sebelum jauh membahas kurikulum 1968, bahwa sudah ada kurikulum sementara pada tahun 1924. Kurikulum 1924 itu dibangun atas dasar jiwa nasionalisme yang tinggi dan lupa dengan agama. Jadi pemerintah Mustafa Kemal Atatürk itu dalam pertama pembangunan membangunkan atau mendirikan Turki sebagai negara republik itu langsung membuat warganya yang loyal untuk mencintai negara Turki dan taat kepada negara Turki dan lupa atau melupakan nilai-nilai keislamannya. Baik, yang terakhir menjelaskan tentang konsep-konsep pendidikan IPS di Turki tahun 1998 sampai dengan 2005, di mana kurikulum 1998 ini masih memakai konsep-konsep tujuan dari kurikulum tahun 1924 yang sangat membuat warganya itu harus fokus terhadap negara Turki, menjadikan negara Turki itu yang sekuler gitu ya. Nah, lalu konsep-konsepnya itu seperti nasionalisme, sekularisme, patriotisme, dan republikanisme di dalam mata pelajaran social studies-nya atau yang bisa kita kenal dengan ilmu pengetahuan sosial atau juga IPS. Nah, jadi dari tahun 2005 dan juga sampai sekarang itu Turki masih menganut paham-paham sekulerisme yang menjauhkan diri negaranya itu dari nilai-nilai Islam, sehingga ini berpengaruh terhadap ilmu pendidikan sosial di Turki yang terdapat paham-paham sekulerismenya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai kurikulum pendidikan di negara Turki. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin bertanya dulu, apa itu kurikulum? Ya, menurut Rama Yulis, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Dari sana, dapat kita simpulkan bahwasanya kurikulum merupakan suatu program atau sistem yang disajikan dan diberikan untuk menuntun pelaksanaan pendidikan baik dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, di mana di dalamnya tidak hanya berisi tuntunan dalam bidang studi dan kegiatan belajar, tetapi juga termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan pembentukan kesiapan pribadi siswa dalam mencapai suatu tujuannya. Sama halnya dengan pemerintahan Indonesia, pemerintahan Turki juga mempunyai suatu departemen pendidikan yang bertugas untuk menetapkan dan memberlakukan kurikulum sekolah dasar, dari mulai menyiapkan dan menyetujui buku yang dipergunakan sampai alat peraga yang digunakan pada saat pembelajaran. Sebelum reformasi, mata pembelajaran yang diberlakukan adalah seni dan kerajinan, kewarganegaraan dan hak asasi manusia, bimbingan karir, bahasa asing dari mulai bahasa Inggris, Prancis atau Jerman dimulai dari kelas 4, matematika, musik, pendidikan jasmani, pendidikan agama dan etika, IPA, IPS, sejarah Turki, bahasa dan sastra Turki, dan keselamatan lalu lintas serta pertolongan pertama.
Namun pendidikan Turki tidak lepas dari partai politik, di mana pada saat itu ada langkah AKP yang mencoba melakukan perubahan reformasi pendidikan. Salah satunya adalah menambah 4 tahun untuk lama pendidikan wajib sekolah, meningkatkan periode wajib belajar yang semula 8 tahun menjadi 12 tahun. Di bawah undang-undang baru pemerintah, 12 tahun wajib belajar telah dibagi menjadi 3 tingkatan 4 tahun, di mana yaitu tingkatan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Sebelumnya, siswa diwajibkan melakukan pembelajaran selama 8 tahun, yang terdiri dari sekolah dasar selama 5 tahun dan sekolah menengah dengan lama sekolah selama 3 tahun. Serta dapat dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya, yaitu sekolah menengah atas ataupun tidak. Namun, pada saat ini setelah adanya reformasi hingga saat ini, struktur tersebut berubah, mengubah lama periode sekolah menjadi sekolah dasar 4 tahun, sekolah menengah pertama 4 tahun, dan diwajibkan melanjutkan pada sekolah menengah atas dengan lama belajar selama 4 tahun, atau dari mulai kelas 9 sampai kelas 12. Setelah selesai sekolah menengah atas, maka siswa dapat melanjutkan sekolahnya pada sekolah tinggi umum, teknik, ataupun kejuruan. Namun sebenarnya bukan hanya sekolah dasar biasa yang ada pada Turki. Ada juga sekolah dasar muslim, yaitu dimulai pada masa Utsmani. Dalam pelaksanaannya, guru yang mengajar di sekolah dasar ini adalah mereka yang telah lulus madrasah, di mana pada tahap awal mereka mengajarkan dasar-dasar keislaman dan dilanjutkan dengan pembelajaran mengenai cara membaca Al-Quran, menghafal surah-surah Al-Quran, dan dilanjutkan dengan pembelajaran ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun metode pendidikan Islam pada saat ini sudah berubah. Pada saat ini, siswa diberikan kebebasan dalam berpikir dan berdiskusi tentang pengetahuan yang telah ia baca. Dengan perubahan mode dan kurikulum ini, mendorong banyaknya siswa Turki yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri. Cakupan atau konten IPS di negara Turki. Pembelajaran IPS mulai diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Turki dengan cakupan materi dan poin-poin penting yang dibahas, yaitu mengenai pengetahuan tentang kehidupan, perilaku manusia, pengamatan rinci tentang fenomena lingkungan alam, sosial, geografi, dan sejarah Turki. Pada cakupan materi IPS mengenai sejarah, para siswa di Turki dituntut untuk menghafal teori-teori, menguasai materi pembelajaran tentang terjadinya kronologi sejarah dan bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi. Pada siswa kelas 4 sekolah dasar, contoh materi yang diterapkan yaitu mengenai sejarah, Anatolian sejarah, Turks dan Islam. Materi IPS mengenai sejarah ini sangat ditekankan karena tujuan pendidikan di Turki itu sendiri menjadikan siswa-siswanya dapat memiliki pemahaman dan analisis yang mendalam tentang kejadian atau kronologi sesuatu di masa lalu. Pada cakupan materi IPS mengenai geografi, para siswa sekolah dasar di Turki sudah ditekankan untuk mempelajari geografi secara mendalam. Materi yang dibahas yaitu mengenai definisi geografi, bidang studi geografi, bentang alam, peta, dan wilayah geografis Turki. Geografi yang dikutip sebagian besar berada dalam kategori geografi fisik dan bentang alam. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran dan pelaksanaan IPS di Turki. Yang pertama, kita membahas dulu tentang sistem pendidikan Turki yang terpusat. Sistem pendidikan Turki menjadi sistem pendidikan yang terpusat dengan tujuan untuk menghasilkan generasi yang produktif, kreatif, dan terampil dalam menghadapi perkembangan zaman yang serba informatif. Sampai sekarang, perubahan kebijakan pembelajaran di Turki terus dilaksanakan. Mereka terus memperbaiki sistem kurikulum pendidikannya, yaitu
Sistem kurikulum wajib belajar 12 tahun. Sistem wajib belajar 12 tahun ini meliputi 4 tahun belajar jenjang pendidikan dasar, 4 tahun pendidikan menengah, dan 4 tahun pendidikan atas. Nah, selanjutnya, pendidikan dasar atau sekolah dasar di Turki sama halnya dengan pendidikan dasar di negara lain pada umumnya, di mana memberikan pengetahuan kepada anak-anak mengenai ilmu matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Baik itu bahasa Turki sendiri maupun bahasa asing. Nah, kalian tahu gak? IPS di Turki itu diterapkan pada tahun 1968 dengan tujuan utama supaya program ini bisa menciptakan warga negara yang demokratis berdasarkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku di Turki. Baik teman-teman, sekarang kita membahas tentang pembelajaran IPS di Turki jenjang dasar. Pembelajaran IPS di Turki, khususnya pada jenjang sekolah dasar, mencakup beberapa poin yang diajarkan kepada siswa. Di antaranya membahas tentang 3 poin, yaitu poin sosial, di mana membahas tentang keseharian penduduk Turki. Yang kedua adalah membahas tentang poin geografi, di mana menjelaskan tentang geografi Turki. Yang ketiga adalah poin sejarah yang menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya negara Turki yang dari kekaisaran menjadi negara republik. Adapun tujuan dari adanya poin-poin ini adalah supaya siswa sekolah dasar memahami tentang masalah-masalah sosial kehidupannya sehari-hari dan mengenal akan negaranya sendiri, baik itu melalui sejarah maupun melalui sosialnya. Seperti apakah pelaksanaan IPS di Turki? Jadi teman-teman, pelaksanaan pendidikan IPS di Turki sama halnya dengan negara lain. Namun, dulu menggunakan metode hafalan, di mana siswa ditekankan untuk belajar menghafal serta membaca mengenai buku maupun pengetahuan tentang IPS. Contohnya, seperti siswa menghafal teori-teori tentang sejarah. Namun teman-teman, seiringnya berkembang teknologi dalam dunia pendidikan, sistem pengajaran yang diterapkan oleh guru kepada siswanya terus berkembang. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode audiovisual atau penglihatan dan pendengaran. Metode audiovisual ini digunakan oleh guru untuk memperjelas suatu peristiwa. Contohnya, seperti bagaimana sejarah Turki pada zaman dulu, atau film dokumenter tentang sejarah Turki. Tujuan dari pengenalan metode audiovisual dalam pembelajaran IPS di Turki ini adalah supaya siswa dapat mengembangkan pengalaman belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta dapat membantu pemahaman kepada peserta didik dalam memahami suatu peristiwa yang terjadi. Dengan diadakannya sistem audiovisual ini, perkembangan pemahaman siswa mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh James Osman Ilhan dan Şahin Oruç, di mana mereka melakukan penelitian di 67 sekolah dasar di Turki, yang dimana pada saat diterapkan metode audiovisual ini, prestasi siswa meningkat. Pembelajaran IPS dengan menggunakan metode yang melibatkan perkembangan zaman merupakan hal baik yang diterapkan dalam sistem pendidikan Turki saat ini. Sebelum saya pamit, teman-teman, saya ingin mengutip sebuah perkataan dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Mungkin sekian,
kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.